warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitria, mahasiswi UIN Suskaryau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 3, Public Relation F. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang teknik persuasif interpersonal. Adapun pembahasan yang ingin saya bahas yaitu definisi komunikasi interpersonal, komponen dalam komunikasi interpersonal, tujuan komunikasi interpersonal, dan aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Berkomunikasi merupakan kegiatan manusia setiap hari. Berkomunikasi juga suatu kemampuan yang paling mendasar. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi atau pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Bentuk komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik. Menurut salah satu dari ahli yaitu Deddy Mulyana pada tahun 2005 menyatakan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal. Hubungan interpersonal berlangsung secara 3 tahap, yaitu yang pertama pembentukan hubungan, yang kedua penubuhan hubungan, dan yang ketiga pemutusan hubungan. Kemudian pembahasan pada komponen komunikasi interpersonal. Komponen ini terbagi menjadi 9 bagian, yaitu sumber atau komunikator, encoding, pesan, saluran, penerima atau komunikan, decoding, respon, gangguan, dan konteks komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yakni keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat emosional maupun yang bersifat informasional dengan orang lain. Dan yang kedua, encoding. Encoding adalah suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui simbol-simbol verbal dan nonverbal yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan hasil encoding. Pesan merupakan seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun nonverbal atau gabungan dari keduanya yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan pada pihak lain. Yang keempat yaitu saluran. Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau yang menghubungkan orang ke orang secara umum. Yang kelima yaitu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasi pesan dalam proses komunikasi interpersonal. Penerima bersifat aktif. Selain menerima pesan, penerima juga melakukan proses interpretasi dan memberikan umpan balik. Yang keenam yaitu decoding. Decoding merupakan kegiatan internal dalam penerima. Penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman yang mengandung makna secara bertahap. Dimulai dari proses sensasi, yaitu proses di mana indera menangkap stimuli. Dan yang ketujuh yaitu respon. Respon merupakan apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah formulasi dan penyampaian pesan. Yang kedelapan yaitu gangguan. Gangguan dapat terjadi dalam komponen-komponen manapun dari sistem komunikasi. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, yaitu konteks komunikasi. Konteks komunikasi sering terjadi dalam suatu tertentu. Paling tidak ada 3 dimensi, yaitu ruang, waktu, dan nilai.
Adapun tujuan dari komunikasi interpersonal terdiri dari macam-macam yang dipaparkan oleh Sunarto Au dalam bukunya. Yang pertama yaitu mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Salah satu tujuan komunikasi dengan cara menyapa, tersenyum, melambaikan tangan, membungkukkan badan, menanyakan kabar rekan komunikasi, dan sebagainya. Pada prinsipnya, komunikasi interpersonal banyak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya perhatian kepada orang lain dan untuk menghindari kesan dari orang lain sebagai pribadi tertutup, dingin, dan acuh. Apabila diamati lagi, orang yang berkomunikasi dengan tujuan sekedar mengungkapkan perhatian kepada orang lain bahkan terkesannya hanya basa-basi. Dan yang kedua yaitu menemukan diri sendiri. Seseorang melakukan komunikasi interpersonal karena ingin mengetahui dan mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan informasi dari orang lain. Bila seseorang terlibat komunikasi interpersonal dengan orang lain, maka terjadi proses belajar tentang diri maupun orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara tentang apa yang disukai dan apa yang dibenci. Yang ketiga yaitu dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi dari orang lain, termasuk informasi penting dan aktual. Misalnya, komunikasi interpersonal dengan seorang dokter mengantarkan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang penyakit dan penanganannya, sehingga dengan komunikasi interpersonal diperoleh informasi. Informasi tersebut dapat dikenali dan ditemukan keadaan dunia luar yang sebelumnya belum diketahui. Yang keempat yaitu membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Penjelasan dari ini yaitu sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu bekerja sama dengan orang lain. Semakin banyak teman yang dapat diajak bekerja sama, maka semakin lancar pelaksanaan kegiatan dalam hidup sehari-hari. Sebaliknya, apabila ada seorang saja sebagai musuh, kemungkinan akan menjadi kendala. Kelima yaitu mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan menggunakan media. Dalam prinsip komunikasi, setiap pihak komunikan menerima pesan atau informasi. Berarti, komunikan mendapat pengaruh dari proses komunikasi. Sebab komunikasi pada dasarnya adalah sebuah fenomena atau sebuah pengalaman. Setiap pengalaman akan memberi makna tertentu terhadap kemungkinan terjadi perubahan sikap. Keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Ada kalanya seseorang melakukan komunikasi interpersonal hanya sekedar mencari kesenangan atau hiburan. Berbicara dengan teman mengenai acara perayaan ulang tahun, berdiskusi mengenai olahraga, bertukar cerita-cerita lucu merupakan pembicaraan untuk mengisi dan menghabiskan waktu. Di samping itu juga dapat mendatangkan kesenangan. Ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi atau miscommunication dan salah interpretasi yang terjadi antara sumber dan penerima pesan. Kedelapan, memberi bantuan. Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi, klinis, dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesi mereka untuk mengarahkan kliennya. Dalam kehidupan sehari-hari, di kalangan masyarakat dengan mudah diperoleh contoh yang menunjukkan fakta bahwa komunikasi interpersonal dapat dipakai sebagai pemberian bantuan bagi orang lain. Kemudian, pembahasan yang terakhir, yaitu tentang aspek-aspek komunikasi interpersonal. Adapun menurut Laswell, ada 5 aspek-aspek komunikasi. Yang pertama, keterbukaan.
Keterbukaan merupakan adanya kemauan untuk membuka diri, mengatakan tentang dirinya sendiri yang tadinya tetap disembunyikan. Jadi, harus bersikap jujur pada reaksi dan pada stimulus-stimulus yang datang. Yang kedua, yaitu kejujuran. Bersikap jujur adalah mengungkapkan diri apa adanya atau sesuai dengan fakta yang terjadi. Kejujuran menyebabkan perilaku individu dapat diduga dan ini mendorong orang lain untuk percaya pada individu tersebut. Ketiga, yaitu kepercayaan. Secara ilmiah, percaya dapat didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Menaruh kepercayaan tanpa menaruh kecurigaan akan membantu mempelancar tercapainya tujuan komunikasi. Keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk berpikir dan merasakan hal yang sesuai dengan apa yang dirasakan orang lain. Empati berarti berusaha menempatkan diri pada keadaan orang lain, baik secara intelektual maupun emosional. Yang kelima, yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah proses aktif yang membutuhkan konsentrasi dan bertujuan melakukan pemahaman terhadap stimulus untuk memberikan feedback. Dengan saling mendengarkan lawan bicara dan meresponnya, maka dialog dapat terus berjalan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.